menutupi kekurangan kita. Makanya kalau pasangan laki-laki kan hunna libasun lakum wa antum libasun lahunna. Itu filosofi yang nggak pernah ada duanya di dunia ini. Agama tidak mengatakan saya lebih hebat dari istri saya, tapi saya menjadi pakaian buat istri saya. Apa fungsi pakaian itu? Menutupi kekurangan kan. Anda biar ganteng kayak apapun, Jumatan telanjang nggak berani. Ayo, biar kulitnya putih, tampan kayak Nabi Yusuf, keluar nggak pakai baju, tetap diantar ke rumah sakit gila. Ini pasti orang dengan gangguan jiwa ini pasti. Padahal ganteng kan, padahal tampan, padahal hebat. Kenapa? Karena semua manusia sehebat apapun pasti dia punya kekurangan. Dia tutupi kekurangan itu. Nah, arti yang jauh buat seorang dai, ketika wasiyabaka fatohir, semua yang menolong dia untuk dikatakan dai yang sukses. Nah, yang ustadz, yang muda, yang belum nikah, kalau mau sudah diustadkan orang, sudah jadi anggota LDNO, cari istri itu hati-hati gitu. Jangan suaminya istighosah, istrinya dangdutan, ya kan? Itu nggak bisa. Nanti orang kan bilang, udahlah Ustadz, perbaiki aja dulu rumahmu, urus saja rumahmu, baru urus rumah. Orang itu kan siap. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ini termasuk generasi yang dipilih oleh Allah untuk melihat perubahan zaman. Saya membayangkan kita yang hidup sekarang ini mungkin sama dengan kakek moyang kita 100 tahun yang lalu ketika melihat perubahan zaman. Di masa lalu boleh jadi orang yang memiliki kuda, apalagi memiliki kereta kuda di sidrap, itu orang kaya. Itu orang terpandang. Hingga kemudian ditemukan yang namanya mesin. Begitu mesin ditemukan, kemudian ada revolusi industri yang merubah kehidupan yang dahulu sederhana menjadi jauh lebih maju dan modern. Kemudian setelah itu lahirlah apa yang kita lihat hari ini. Kalau di masa lalu, misalnya di sidrap, kita bisa membayangkan tidak beda dengan di Jawa mungkin. 40 tahun yang lalu, kalau ada orang punya televisi berwarna, ya, jangan televisi berwarna, televisi tabung, ya. Kemudian ada pertandingan tinju Muhammad Ali waktu itu, ya. Itu dikeluarkan TV di tempat di desa itu, di kelurahan, Pak Lurah, Pak Kepala Desa, itu melihat TV itu seperti barang mewah. Hari ini kita menyaksikan perubahan zaman. Saya pribadi mungkin sudah lama betul tidak nonton TV. Ya. Kenapa? Karena dulu kita masih ingat lah. Mungkin 10 tahun yang lalu, 15 tahun yang lalu. Kalau sudah orang ya punya kegiatan sosial, politik. Maka setiap pagi itu sarapannya mesti nonton televisi itu. Ya, kalau di Jakarta ya Metro Pagi. Ada Apa Kabar Indonesia Pagi, perdebatan di televisi itu kita ikuti berjam-jam, padahal kita caleg pun tidak gitu ya. Tapi kemudian kita melihat itu, minat kita luar biasa. Mungkin di sidrap itu tidak berbeda dengan tempat lain. Dulu setiap pagi kita kemudian pasti bangun tidur itu mencari koran. Selesai kita mandi, sarapan, itu ada orang yang sarapannya bukan nasi, tapi koran. Di kantor-kantor pemerintahan itu, koran tidak cukup satu, Pak. Mungkin bisa 10 koran ada di sana dan kita berebut untuk membaca koran di zaman itu. Hari ini, koran kan sudah satu-satu almarhum itu. Ya. Republika misalnya sudah pamit kemarin. 31 Desember itu adalah edisi cetak mereka yang terakhir kali. Bagaimana dulu ketika surat kabar, ya, media massa itu kemudian melahirkan begitu banyak ya sisi-sisi kehidupan modern. Dulu orang menjual barang itu mesti pakai iklan baris, Bapak.
Masih ingat ya, yang harganya itu tergantung dari hurufnya. Satu huruf sekian, itu begitu kita iklankan di sana, pasti cepat sekali barang kita itu ada yang menghubungi. Ada yang menelpon kita. Tapi hari ini boleh jadi yang namanya koran itu sudah ditinggalkan orang itu. Saya ke bandara itu biasanya mesti mampir ke toko buku, beli majalah itu. Kalau penerbangan kayak dari Jakarta ke Makassar, dari Jakarta ke Ambon, yang butuh waktu yang cukup apa itu? Panjang. Maka yang pertama kali mesti saya bawa itu apa? Majalah. Untuk apa? Baca-baca di atas pesawat. Sekarang kalau kita lihat ke bandara, toko yang paling sepi itu ya toko majalah. Gitu. Toko buku, toko majalah itu paling sepi. Kenapa? Ini yang namanya perubahan. Ini yang namanya perubahan. Saya misalnya Ramadan itu sering ditelepon sama wartawan. Kata wartawan, Pak, kita buatkan program ya untuk pesantren, untuk pengajian Bapak, begini-beginilah. Ya karena saya sibuk, saya bilang, ya insya Allah. Kapan Pak kita bisa ketemu? Minggu depan. Nah, saya tidak lihat jadwal. Tahu-tahu minggu depan saya juga tidak ada di Jakarta. Ya kan? Akhirnya karena sering hilang, wartawannya itu agak emosi sama saya nelpon. Dia ngomong begini, Pak, Bapak ini serius nggak sih mau masuk TV? Nih gitu. Bapak ini serius apa tidak mau masuk apa ini? TV. Saya digitukan, saya candain saja wartawan. Anda itu wartawan sekarang apa wartawan dulu? Gitu. Kalau wartawan dulu pantas ngomong kayak begitu. Karena 10 tahun yang lalu mungkin kita perlu cium tangan wartawan itu untuk masuk ke dalam apa itu? TV. Supaya pesantren kita diberitakan. Masya Allah. Itu kalau kata orang Jawa butuh sesajen itu, ya kan? Dikasih makan, dikasih ini. Nanti gambar kita cukup lama di televisi itu biasanya ya. Tapi kalau nggak ada sesajennya, kadang-kadang kita diambil gambarnya banyak, kita tunggu di TV nggak muncul-muncul gitu. Ya. Itu beberapa tahun yang lalu. Saya telepon ketika saya katakan sama wartawan, kalau hari ini siapa sebetulnya yang mau masuk televisi? Ya, kan lama betul kita butuh masuk televisi ini, nanti disiarkan kapan, belum tentu semua orang itu melihat. Dan ketika kita tampil di TV, salah-salah orang tidur. Coba ya, kadang-kadang mimbar agama Islam itu ceramah sebelum subuh gitu. Siapa yang mau nonton itu? Sementara hari ini kita bikin televisi itu murah sekali. Kalau dulu Metro, CNN, macam-macam lah ya TV One, itu modalnya mungkin triliunan itu untuk membuat televisi, dari izinnya, sumber daya manusianya, teknologinya, gedungnya. Hari ini mau bikin TV yang bagus, itu mungkin dengan uang 100 juta, 200 juta cukup. Yang penting dia punya kamera dan kameramen yang bagus. Tempatnya di mana? Sewa saja di mana-mana studionya. Bisa di hotel, bisa di tepi laut. Maka hari ini lebih cepat orang itu lebih cepat orang itu populer di TikTok, Instagram, Facebook daripada televisi. Ya, saya membayangkan mungkin 10 tahun lagi televisi itu juga akan berubah itu. Ya, akan berubah. Dia tidak bisa melawan yang namanya apa itu? Zaman. Dia tidak bisa membendung yang namanya karya manusia itu sendiri. Nah, oleh karena itu, hari ini kita kumpul di sini, ini kan bukan tausiah sebetulnya ya. Ini berbagi pengalaman bahwa kita ini ketika mau eksis, hidup kita ini bisa bertahan. Itu kita niru ya Wali Songo pastinya yang ada judul ini, tapi sebelumnya pasti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Agama Islam ini ya teman-teman sekalian, betul kalau kita lihat struktur agama ini ya ujungnya takdir dan kun fayakun. Kan begitu. Tetapi uniknya Islam ini, semua takdir dan kun fayakun itu logikanya logika yang masuk akal itu. Ya misalnya, kan suka bertanya itu, kenapa Nabi Muhammad di Mekah tidak disidrap? Kalau Nabi Muhammad diutus di sidrap, Masya Allah, Ketua Tanfidiyah ini kuncen makam Rasulullah. Saya tidak bisa membayangkan gitu ya, malam Jumat seperti apa beliau ini gitu ya. Tampil orang sedang mau sholawat kepada Rasulullah, mau ziarah kepada Nabi, ternyata makam Rasulullah di mana itu? Di sidrap. Ini jadi tanah suci Pak kalau seperti itu. Kan seperti itu logikanya. Pertanyaan orang tanya, loh kenapa kok di Mekah?
Pasti kan jawabannya sudah takdir Allah, kun fayakun. Tetapi logikanya kan kalau mau kita cari, itu ketemu, Pak. Misalnya logika yang sederhana tanpa membutuhkan dalil agama, tetapi kemudian kita lihat ya bahwa semua yang ada di dalam agama ini itu banyak sekali yang bisa kita cari sisi rasionalitasnya. Dia masuk akal. Misalnya, Nabi kenapa di Mekah gitu ya? Maka kemudian pertanyaan yang paling ringan, siapa sebetulnya yang berkuasa hari itu? Siapa yang punya panggung? Panggung itu kan penting. Panggung itu penting loh, ya. Anda alim penting, tapi jadi pengurus NU penting juga. Karena kok nggak jadi pengurus NU belum tentu diundang juga kan. jadi yang namanya otoritas itu penting sekali. Panggung itu penting. Maka ketiga itu panggung dunia. Itu kan diwakili secara tradisi sunnatullahnya. Itu mesti barat dan timur. Di barat ada Romawi, di Konstantinopel itu Istanbul sekarang. Sementara di timur itu ada Persia yang memanjang dari Irak sampai Iran hari ini. Itu adalah dua peradaban yang betul-betul menguasai dunia. Seperti Quran bilang ghulibatir Rum. Ketika Romawi kalah, wahum mim ba'di ghalabahim sayaghlibun. Itu kan bicara tentang dua raksasa dunia antara Persia dengan Romawi. Nah, pertanyaannya, kenapa kok tidak disidrap Nabi Muhammad itu? Karena kan kalau kita lihat letak geografis sederhana saja. Kalau suara saya ingin didengar depan, belakang, kanan, dan kiri, maka saya perlu berdiri di tengah-tengah kan. Kalau saya ada di tengah, maka yang kanan akan dengar, yang kiri akan dengar, depan, belakang akan dengar. Tapi kalau saya di depan, yang belakang belum tentu dengar. Kalau saya miring ke barat, yang timur belum tentu dengar. Maka disitulah ketemu rihlatas syita'i wassaif. Ketika semua peradaban ada di Damaskus, Ardus Syam, bertemu antara barat dan timur, sementara Quraisy itu punya jalur perdagangan yang tidak pernah putus untuk ke Afrika, maka idealnya, menurut Allah tuh nggak ada yang ideal. Ya, kalau Allah mau beres gitu loh. Tapi ini bahasa manusianya lah, ya kan? Idealnya memang di situ. Ya kalau Allah mau biar ada di sidrap, kalau Allah mau juga bergema Quran. Tetapi logikanya ditaruh di Mekah. Nah, ini yang namanya unsur kemanusiaan, rasionalitas agama. Ini yang kita kehilangan hari ini adalah al-wajhul jamali lil Islam. Ya, keindahan agama ini. Agama ini kan hari ini serem betul. Ya, neraka, bid'ah, sesat, itu yang kita dengar setiap hari. Sehingga orang itu bukannya, kalau beragama tuh kelihatannya wajah yang suram. Ya, al-jabbar, al-muntakim, syari'ul hisab, sadidul iqab, itu yang lebih terdengar. Tapi yang awal, yang Rahman, yang Rahim, ya, yang kata Rasulullah misalnya khatibin nas ala qadri ukulihim misalnya. Itu kalau kita lihat ya, itu ketemu logikanya. Maka sama dengan dakwah. Dakwah itu sama dengan Quran, sama dengan hadis. Dia menjadi satu kesatuan yang tidak pernah bisa dipisahkan. Oleh karena itu, kunci sukses menjadi seorang dai ini, kalau kita lihat dari perspektif Quran, kalau semuanya sampai subuh nanti kita bisa hanya banser yang kuat. Kalau LDNO kuat ngaji sampai subuh, jadi banser aja gitu. Karena ini kan ada yang ngajar. Ini kita ambil satu saja, ini perspektif Al-Quran misalnya. Ini penting sekali. Yang saya katakan tadi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu unik, Pak. Sebagai manusia, beliau itu ummi, tidak layak ro' wa layak tub. Tidak bisa baca, tidak bisa nulis secara sengaja. Wa ma kunta tatlu min qablihi min kitabin wa la takhutuhu biyaminika, itu SK Quran itu. Ya, itu yang membuktikan Rasulullah itu tidak pernah bersentuhan dengan peradaban apapun. Dia betul-betul adabani Rabbi. Taksirnya itu hanya dari Allah. Nah, oleh karena itu uniknya di mana? Uniknya adalah pesan-pesan Al-Qur'annya. Dan ini yang harus kita tiru kalau kita ingin sukses seperti Rasulullah, walaupun tidak akan sama, tapi jalan itu kan laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sama dengan para wali. Modal dai yang harus kita miliki yang pertama nih, sebelum keluar dari diri kita, sebelum jadi kiai, sebelum jadi ustadz, ya, sebelum ceramah, pesan Quran yang pertama itu kan Iqra. Nih. Jadi kalau kita mau jadi dai yang sukses, itu modal pertama itu Iqra gitu. Ya, kalau kita sudah malas baca,
ya, kecuali gosip janda, wah itu repot. Wah, itu bahaya itu jangan jadi LDNO itu ya, itu jangan jadi LDNO itu ya. Ya kalau kita modal pertama kita itu kekayaan kita ya, itu pertama itu pasti Iqra. Dan Iqra-nya itu apa buat dai? Ini menarik. Iqra itu kan qoro'a ya. Ya kan saya tidak perlu menggarami laut lah. Dai NU pasti tahu. Ini fi'il muta'addi ya. Muta'addi itu kan bihajatin ila fa'ilin wa maf'ulin bihi ya. Dia akan menjadi jumlah mufidah yang sempurna, yahsunus sukutu 'alaiha kata ahli nahwu. Itu kalau dibangun dengan ada subjek pelakunya dan ada objek yang dia kerjakan. Itu kan Iqra. Jadi kalau saya ngomong misalnya pelajaran nahu di kelas qoro'a Muhammadun, itu pasti salah. Karena orang tidak akan paham. Qoro'a Muhammadun, Muhammad membaca. Apa yang dibaca? Dia tidak kemudian diam, selama masih ada pertanyaan, maka dia dikatakan belum yang sempurna. Kan gitu kan? Nah, oleh karena itu, semua fi'il muta'addi itu pasti ada maf'ulun bihinya. Tetapi Iqra yang di Quran ini nggak ada maf'ulun bihinya. Kata agama, pesan Nabi itu Iqra. Kamu harus baca. Apa yang dibaca? Nggak ada urusan. Mau yang dibaca Quran atau Koran, ya, buat dai itu, ya. Ini modalnya sama, Pak. Ya, dai itu jangan cuma baca Quran, nggak tahu Koran, wah repot itu, ya kan? Dai itu cuma baca hadis saja, tapi nggak pernah melihat dinamika di masyarakat, perubahan kondisi, al-awaid, kebiasaan, al-urfu, tantang, macam-macam. Nah, ini yang diminta sama agama itu Iqra, baca. Yang dibaca apa nggak penting. Yang penting ketika membaca, ini bacanya Bismi Rabbika bukan Bismillah, unik nih. Ya. Padahal kita baca Quran itu baca Bismillahirrahmanirrahim. Ya, tapi ketiga wahyu pertama, loh, kalau mau dirubah kan boleh itu. Ya, boleh dalam artian secara bahasa Arab sebenarnya nggak ada yang salah. Iqra Bismillah kan tidak apa-apa. Iqra Bismirrahman kan nggak ada yang nggak memberikan dampak secara bahasa sebetulnya. Karena itu bagian dari Asmaul Husna, tidak ada yang salah. Tapi yang dipilih sama agama itu pertama kali Bismi Rabbika. Rabbun itu kalau ngaji sorof itu tasrifnya itu fa'ala yaf'ulu itu NU harus tuh ya. Kalau ada orang itu tidak bisa fa'ala yaf'ulu fa'ala itu NU-nya asli pakai sa, Pak. Bukan asli pakai sot itu. Nah, iya ini harus menjadi kritik juga buat kita gitu loh. Jangan kemudian kita itu menggunakan hal-hal yang hanya NU itu untuk kepentingan semata, tapi harus ada landasannya. Jadi kalau kita baca tasrif itu, ya kan, itu kan dari satu misal, satu sulasi mujarrad ila amsilatin muta'addidatin, dia berubah jadi banyak, itu kan 5 anin maksudatin. Rabbun itu dalam bahasa Arab itu seakar dengan kata tarbiyah. Lihat nih, seakar dengan kata tarbiyah. Oleh karena itu tarbiyah itu artinya pendidikan, maka Allah itu juga mendidik. Ya, kadang-kadang kan kita begitu, yang sholat kita, yang marhabanan kita, ya kan, yang istighosah kita, yang istrinya banyak orang lain. Ya kan? Kita ini sudah istighosah, sudah apa? Kalau poligami kacau rumah tangganya. Ada orang nggak pernah mataharian, nggak pernah mulutan, tapi poligaminya sakinah mawaddah warahmah. Ini sebetulnya Allah kan sedang apa itu? Tarbiyah gitu. Ibadahmu ya ibadah aja, jangan dibarter sama poligami gitu ya. Ibadahmu ibadah aja, jangan dibarter dengan jabatan di Kemenak gitu loh. Ini penting. Nah, dari situ sederhananya teman-teman, yang harus kita baca itu artinya sesuatu yang mengandung tarbiyah, kebaikan dan kemaslahatan. Ini penting banget. Karena hari ini kalau kita tidak membaca zaman, boleh jadi agama ini menjadi menakutkan dan orang itu lari dari agama. Satu contoh misalnya, zaman ini kan terus berkembang, Pak. Misalnya, kalau kita tidak bisa membaca secara bijaksana, kemudian melontarkan sesuatu yang berbeda dengan semangat zaman, itu kemudian akan ditinggal orang. Misal lah Bapak ya. Saya tadi dikasih tahu kalau di sini Grab ada ya, Gojek ada. Berarti teman-temannya ada itu, GoFood, ya kan, GoPay, itu kan Ahlussunnah wal Jamaahnya, Pak ya. Ya, ini kita lihat nih. Orang sekarang ada misalnya ya berfatwa begini. Misalnya berfatwa begini, GoPay itu haram, misalnya. GoPay itu haram.
Kita nggak usah bedah fikihnya, Pak. Kalau ada bapak nih, siapapun, kiai sehebat apapun, nulis, Pak, GoPay itu haram. Nanti lihat yang komentar di bawah. Itu nggak ada yang benar komentarnya. Kiai hidup repot amat sih, udah urusin masjid gitu. Kita semua terbantu kok adanya GoPay, kok diharam-haramkan. Logika begitu kan hari ini. Logika kan begitu hari ini. Hati-hati. Misalnya, saya misalnya orang yang meyakini bahwa yang benar itu Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Di luar itu nggak benar. Mau namanya Ahmadiyah, mau namanya Syiah, itu tidak sepaham dengan saya sebagai Ahlu Sunnah. Saya menjaga keseimbangan kok. Saya harus cinta keluarga Nabi, tapi saya juga cinta sama sahabat. Kalau ada orang yang maki-maki keluarga Nabi, itu jelas bukan Ahlu Sunnah. Sebagaimana ada orang yang maki-maki sahabat Nabi, itu juga bukan ahli sunnah. Tetapi ketika saya ditanya orang, saya harus iqra, harus baca. Kalau enggak repot, misalnya nih, ya, saya ditanya sama orang, Pak Faiz, apa hukumnya sholat di belakang orang Syiah? Ini contohnya yang ekstrim-ekstrim aja, gitu ya. yang seksi-seksi lah. Apa hukumnya sholat di belakang orang Syiah? Domir insani saya mengatakan tidak mungkin saya mau sholat di belakang orang yang maki-maki Ummul Mukminin Aisyah. Tidak mungkin. Tidak mungkin, Kiai. Ya, itu nggak bisa ditawar. Kalau ada orang nyela Sayyidina Abu Bakar, rasanya sulit. Saya bisa berjamaah di belakangnya itu sulit rasanya. Tetapi saya harus baca Iqra. Hari ini zaman-zaman TikTok. Ya, hari ini zaman-zaman apa ini? Facebook, zaman-zaman Instagram, yang orang kemudian bisa memotong-motong itu. Gitu loh. Kemudian viral nih. Kata ulama A, kata kiai B, sholat di belakang Syiah itu tidak sah. Nanti bukan itunya yang dituju, kesimpulannya. Oh, kalau gitu Syiah kafir. Kalau kafir, halal darahnya. Serang, bunuh, bakar. Paham, Bapak? Paham? Itu namanya kiai yang tidak iqra gitu. Kiai yang tidak iqra gitu loh. Orang ribut misalnya soal apa itu? Bunga bank misalnya, diributkan hari ini. Bunga bank itu riba atau bukan? Nah, orang menyampaikan juga harus bijaksana. Yang pertama, nih kalau kita membaca zaman, kita harus hati-hati. Tujuan orang nanya itu apa? Kadang orang yang nanya tuh udah tahu loh sebetulnya. Banyak lah murid kita nanya untuk ngadu kiai ada. Ada. Dia tahu ada kiai A fatwanya B. Supaya ramai, dia tanya sama kiai yang satu tuh. Dan dia tahu kiai itu berseberangan kan. Bukan kebenaran yang dia cari, ramai aja ngadu kiai. Dan itu haram, Pak. Ngadu jangkrik aja haram apa ngadu kiai. Ya, sekarang kita lihat ini namanya kita harus iqra bijaksana gitu ya. Kan begini, dalam Islam itu ada yang qat'iyat. Ada yang tidak bisa kita tawar. Sholat subuh 2 rakaat itu nggak bisa kita tawar. Tapi ada yang dzanniyat. Kunut subuh itu dzanniyat. Buat kita kunutan. Dan tidak sah menjadi NO kalau tidak kunutan. Padahal ADART-nya bilang mengikuti salah satu dari mazhab yang 4. Imam Abu Hanifah ada kunut. Tapi kita sudah terbiasa. Asal bukan nggak kunutan, nggak aswaja. Nah, itu. Ini kita harus ingat di dalam beragama, Pak. Harus bijak nih. Misalnya gini ya. Kita cara pandang agama tuh sekarang harus iqra, membaca dan melihatnya di situ. Misalnya, ya, kita harus memulai itu dari sesuatu yang qat'iyat. Saya sering contohkan gini. Anjing itu haram kita makan. Tidak ada khilaf di antara ulama. Tapi ada binatang satu yang nyusahin kiai. Namanya anjing laut. Ini nyusahin kiai. Dilihat anjingnya haram. Dilihat anjingnya haram ini. Tapi dilihat binatang lautnya bukan cuma paling halal gitu loh. Kita iya. Ya kan kalau binatang yang paling halal itu binatang apa itu? Ya binatang laut. Di mana halal ya? Kita sapi itu harus kita sembelih. Tapi kalau ada murid kita tanya, iya kan? Pak Kiai, saya habis nangkap ikan ini di laut. Gimana cara sembelihnya? Otakmu yang disembelih. Karena ikan itu karena saking sucinya ini, saking halalnya gitu. Nah, ini kan ada binatang, Pak. Kalau saya ditanya anjing, selesai. Anjing itu haram. Haram untuk saya makan, kan gitu. Itu udah nggak ada orang hilaf. Tapi kalau anjing laut itu kan susah.
Dilihat mukanya anjing, visiorinya ikan. Repotnya dia tidak punya kakak, kartu keluarga kan. Kalau dia punya kakak enak. Oh, bapaknya anjing, ibunya anjing, berarti Anda anjing gitu. Oh, bapaknya ikan, enak kan. Dia nggak bisa kita tanya, kamu tuh sebetulnya anjing apa ikan? Apa ikan sih? Nggak bisa. Maka di situ orang nggak boleh, Pak, kemudian saling apa itu menyalahkan kan? Karena orang yang mengharamkan anjing laut, di mata dia keanjingannya itu lebih kuat daripada keikanannya. Yang mengatakan itu halal, itu keikanannya lebih kuat daripada keanjingannya. Ya. Ini namanya cara menyampaikan, cara kita membaca zaman. Nah, itu tadi seperti bunga bank itu kan. Ya, mayoritas ulama dulu mengatakan itu bagian dari riba. Jadi yang diharamkan agama itu yang pertama riba dulu gitu. Ya, bunga bank itu apakah dia sama dengan riba atau tidak sama dengan riba itu bergantung cara pandangnya kan. Ada yang mengatakan ini riba. Karena apa? Karena status hukum DPK itu dalam undang-undang perbankan itu hutang. Makanya kita naruh duit di bank pasti dijamin kan akan kembali. Kalau investasi kan tidak dijamin untuk kembali misalnya, maka dia mengatakan ini riba. Yang satu bilang ini tidak riba karena itu tidak menjadi substansi. Niatannya kan mengembangkan uangnya melalui investasi dan macam-macam. Saya nggak mau berdebat soal itunya. Tapi yang saya katakan Iqra tadi, kita harus hati-hati di zaman seperti sekarang. Ditanya Kiai, apa hukumnya bunga bank? Langsung dijawab, riba, haram, dosa besar. Bukan itunya yang dituju. Nanti ada tambahan di bawahnya. Saudara-saudara, ayo kita tarik duit kita semua dari bank. Itu namanya rush. Ya, ini yang kadang-kadang kita tidak paham. Begitu duit itu ditarik, banknya itu pasti bangkrut, Pak. Tapi yang punya belum tentu miskin. Yang punya sudah ada di Singapura. Yang punya sudah ada di Hong Kong. Ya, dia itu gajah, Pak. Biar kurus lebih gemuk dari sapi. Gitu. Paham, Mbak ya? Walaupun banknya bangkrut, tapi duit dia untuk hidup 7 turunan kan kejadian tuh, Pak. Ya, waktu 98 itu semua konglomerat yang punya bank itu divonis bangkrut, Pak. Tapi tidak ada yang mati kelaparan. Gitu. Gagah-gagah semua sampai hari ini pun. Nah, tapi Indonesia kalau diras kayak begitu, maka ekonomi Indonesia satu negara pasti akan apa itu? Kolaps. Begitu bank itu duitnya habis, maka rating negara ini sebagai negara yang beresiko. Itu bukan cuma langsung yang paling utama dolarnya lompat, Pak. Ya kan? Begitu dolarnya lompat, kita bisa bayangkan apa yang terjadi buat ekonomi hari ini. Nah, itu namanya modal dai itu Iqra, Pak. Bukan cuman baca Quran, bukan cuman baca hadis, tapi membaca zaman. Sehingga dia mengerti siapa yang dia hadapi. Ini penting banget, Pak. Karena nanti akan banyak yang kita hadapi, kita tidak pernah membayangkan itu, tapi itu yang terjadi. Ayo misalnya, sektor ekonomi saja, yang paling mudah. Kita kalau belanja di toko besar, itu kadang-kadang kalau kembaliannya tinggal Rp1.000, dikasih permen. Ya, dan kita nggak mungkin lah Rp1.000 berdebat, oh nggak mau, itu mbak. Apalagi kasirnya cantik, kita mau minta WhatsApp-nya kan gitu. Nggak akan mungkin begitu, iya kan? Oke, lihat nih, ini orang kan bertanya, apa hukumnya mengembalikan kembalian 1.000 dengan permen 2 yang orangnya itu ridho secara dohir kan? Ya, permen 2 aja ya Pak ya. Ya sudah. Oke, sekarang permen 2 itu berapa misalnya? Katakan Rp100. Nilainya 2 itu cuma Rp200. Berarti dia punya untung berapa? 800. Kalau dia Pak toko yang besar punya jaringan retail dari Sabang sampai Merauke, hari itu ada 1 juta orang yang kayak gitu dari hampir 250 juta orang Indonesia. Maka dia punya uang keuntungan 800 juta. Nggak ngapa-ngapain. Cuman modal, Pak maaf ya kembaliannya permen, boleh ya Pak ya, boleh, oh terima kasih Bapak gitu ya. Dengan model kayak gitu dapat uang 800 juta. Pertanyaannya Iqra, ini termasuk aklu amwalin nas bil batil.
itu termasuk cara yang tidak diridhoi Allah, atau itu ya sudahlah, memang zamannya sudah seperti ini. Nah, yang kayak gitu itu tugas kita nih. Jadi dai yang pertama kali itu Iqra. Jadi kalau ada dai LDNO, terus uzlah di gua, ya, itu sudahlah, pindah ke tarekat lah, ya sudahlah. Jangan jadi dai. Dai itu harus membaca semua perubahan zaman. Hari ini kita bisa lihat apa yang terjadi hari ini. Kan kita nggak pernah menyangka loh, bahwa yang namanya WhatsApp, bahwa yang namanya Facebook itu akan merubah tata kehidupan manusia hari ini. Hari ini semua pemerintahan di semua negara itu kan gagap menghadapi derasnya informasi yang bisa diterima oleh setiap warga masyarakat tanpa pendidikan dan literasi yang memadai. Kita bisa bayangin, kalau di kota saya tahu lah, saya suka biasa bikin TikTok, biasa bikin YouTube. Tapi ada orang di desa, kita tanya ini, dia ngomong begini loh, Bapak kok ngomong kayak gitu, dari mana Pak? Wah, itu beritanya ada di YouTube. YouTube itu dipersepsikan sama dengan TV. Dia produk jurnalistik yang dipertanggungjawabkan, yang ini. Bayangan dia, YouTube itu TV Pak. Bayangan dia, YouTube itu ada pemimpin redaksinya, ada redakturnya, ada ininya. Sehingga informasi yang ada di situ layak untuk kita apa kan itu? Percaya. Anda bisa bayangin, kalau seperti ini diterus-teruskan, ya, mungkin bangsa ini nanti bisa saling bunuh karena nggak tahu dia. Kenapa saya bunuh dia dan dia bahkan kenapa saya dibunuh, dia nggak pernah tahu itu. Ya, kenapa nggak bisa tahu? Ya karena itu tadi. Nah, ketika kita seperti ini, nanti pada khutbah Jumat, pada pengajian, itu mulailah ya memasukkan literasi media sosial itu kepada pesan. Karena boleh jadi hancurnya satu bangsa itu kan bermula dari gosip yang tidak jelas ujung pangkalnya. Ketika kemudian disebarkan secara terus-menerus, kemudian dipahami itu sebagai kebenaran. Ini namanya kan dalam ilmu komunikasi itu persepsi. Persepsi itu nggak bisa dilawan, Pak. Karena untuk menjelaskan persepsi, masa bisa saya ketok semua pintu rumah orang? Sebenarnya nggak benar begitu, nggak? Dia apa urusan lo? Gitu kan? Marah dia juga kan, kita ketuk pintunya. Kitanya juga mungkin bisa mati di jalan, Pak. Kalau meluruskan persepsi. Tapi persepsi itu dengan mudah hari ini dibangun. Oleh karena itu bagian dari pembangunan anak bangsa sekarang itu menyadarkan kan bahwa yang namanya sumber informasi, artinya perintah Nabi itu kan juga jelas bagian dari agama. Kata Nabi betapa pentingnya sanad keilmuan. Itu kan bisa kita implementasikan ilmu dulu nih yang kita pakai dalam ilmu hadis, itu diimplementasikan dalam kehidupan modern. Ini berita ini sanadnya dari mana nih? Ini sahih, ya kan? Apa doif, gitu kan? Apa-apa, ini kita harus tahu. Nah, itu namanya dai itu Iqra. Dai itu Iqra, merubah, melihat perubahan zaman. Ya, itu akan berlaku buat semua orang. Ya, nanti Bapak bisa lihat lah, haji misalnya. Kita nggak bisa jadi dai, membimbing haji paten kayak kitab kuning dulu. Mati di Mekah mungkin. Iya kan? Karena kondisinya berubah. Kondisinya berubah. Hari ini orang mau naik haji sudah 2,5 juta sampai 3 juta. Kalau Saudi terus membangun, satu hari nanti kapasitasnya dibesarkan supaya orang Sulawesi Selatan juga tidak lama menunggu, itu bagus memang. Kalau bisa 5 juta sampai 10 juta, bagus. Antrian akan pendek. Pertanyaannya, Anda nanti tawaf di Ka'bah itu nggak ngelihat Ka'bah. Karena begitu banyaknya orang. Minanya bagaimana? Wong Minanya cuma segitu, Arafahnya cuma segitu, Anda mau di mana? Musdalifah itu hanya bagian dari sejarah masa lalu. Oh, dari Mina itu ke Musdalifah. Mungkin anak cucu kita nanya, Musdalifah apa ya? Kenapa? Ya bagaimana Bapak, tempat yang kecil itu dengan jalan yang terbatas, kemudian ada 10 juta orang dalam waktu yang sama. Tidak akan mungkin. Nah, yang seperti ini Iqra. Sehingga nanti fatwanya, pencerahannya, itu selalu sesuai dengan semangat apa itu? Zaman. Jadi ini modal pertama ini, dai-dai ini ya Iqra. Ya. Nah, Wali Songo kan gitu. Wali Songo itu kan belajar ya Pak. Belajar dari cara masuknya Islam ke banyak negara. Ketika itu Wali Songo kemudian membaca, oh iya ya, ternyata orang-orang di pesisir Jawa itu orang sebetulnya yang mau menerima kebaikan.
Tetapi pada sisi yang lain, mereka juga percaya dengan tradisi nenek moyang. Kalau langsung dihantam tradisinya, maka ego budaya kunonya yang naik. Dia pasti tolak. Maka Wali Songo itu kan membaca, Pak. Bapak bisa lihat, Pak, di semua tempat dakwah itu beda-beda, Pak. Misalnya, Sunan Kalijogo pakai wayang, tapi Sunan Ampel enggak. Sunan Ampel enggak pakai wayang. Bahkan permasalahan musik, wayang, itu juga menjadi debat, gitu loh. Nah, ini juga kita harus hati-hati nih. Kita boleh niru dakwah Wali Songo, tapi kita juga perlu jadi wali, gitu loh. Ini kadang-kadang kiainya enggak jadi wali gitu. Kita dakwah pakai dangdut, kiainya menikmati betul itu dangdutnya itu. Bukan jadi sarana dakwah, tahu-tahu 3 bulan kemudian terdengar penyanyi dangdutnya dikawin sama kiainya. ini kita harus hati-hati. Ini tema yang berat loh. Meniru Wali Songo, tapi kita lupa bahwa kita tidak jadi Wali Songo gitu. Kita bukan wali gitu loh. Jadi ini namanya kita harus lihat. Nah, Wali Songo itu ikro. Ya iya toh, Wali Songo itu kan menjadikan semua dakwah itu sebagai wasilah kan, sarana. Dia tidak istidamah, dia tidak terus begitu. Kalau kita kan enggak, sudah senang dengan musik terus ya, tanpa melakukan evaluasi nih, sampai seberapa besar ini masih dibutuhkan. Ini kan ad-daruratu tubihul mahdzurat wa ma ubiha lid-darurati tuqaddar bi qadariha ad-darar yudfa bi qadril imkan idza ta'arada mafsadatani. Itu semua kan harus menjadi sakofah seorang apa ini? Dai. Makanya kan Wali Songo itu kan ngelihatnya kayak gitu, Pak. Misalnya, orang dulu suka misalnya kalau ada kematian misalnya, ditaruhlah makanan itu di mana itu di luar. Nah, pertanyaannya, ini yang dilarang sebetulnya ngasih makan orang atau mempersembahkan makanan untuk Tuhan selain Allah? Kan itu masalahnya. Kata Wali Songo, siriknya tuh di situ, bukan ngasih makannya. Ya, walaupun ada orang sekarang ngajinya itu belum lama. Ya, jadi kalau ada tahlilan dikeluarkan makan, haram itu. Ya, karena hadis Nabi itu isna'u li ali Ja'far to'aman. Itu namanya ngajinya itu belum hatam, Pak. Atau kiai belum selesai, dia pulang duluan. Ini murid yang kayak gini ini lebih banyak merusak, Pak. Ini lebih banyak merusak. Ngaji separoh-separoh itu masih mendingan jadi orang awam loh, Pak. Karena kalau jadi orang bodoh dia diam. Tapi kalau pernah ngaji, yang separoh itu yang disampaikan ke masyarakat. Dia lupa gitu loh. Isna'u li ali Ja'far to'aman itu hadis buat RT gitu. Jadi kalau ada orang jadi RT, banggalah ya. Dia dituju lah dalam hadis itu buat RW, buat penanggung jawab masyarakat. Kalian tuh harus tegakkan uhuwahnya. Ini orang sedang kemalangan, sedang sedih. Ayo kalian masak. Itu kata kepala desa, gitu loh. Tapi orang yang kematian itu kan tidak dilarang kata Wali Songo untuk dia bersedekah. Karena ketika di surah Al-Imran itu, uiddat lil muttaqin. Siapa sih al-muttaqin itu? Kan diantaranya alladzina yunfiquna amwalahum fis sarra'i wad-dharra. Senang dia sedekah, sedih juga dia sedekah. Apa enggak, Bu? Orang memang kalau sedang sakit gitu enggak boleh sedekah. Oh, dia lagi kesusahan, jangan sedekah. Enggak ada yang kayak gitu. Ya kan, orang sedekah itu senang, mau boleh, enggak ada yang larang tuh. Nah, kita ini Wali Songo kan ngelihat itu, dia kumpulkan semua ayat. Oh, ini kan harus kita baca secara utuh ini. Nah, akhirnya kan dikatakan orang yang baik itu wayadrauna as-sayyi'ata bil hasanah. Yang buruk-buruk tuh kita ganti. Nah, sama nih, dakwah boleh, pakai nyanyian boleh. Memang nyanyi haram. Ya, sulit orang bilang kalau nyanyi haram itu. Karena kita semua pernah nyanyi pasti. Ya, minimal di kamar mandi lah. Walaupun kiai pernah nyanyi lah. Ya, nyanyi itu kan ilmu aswat, toh. Ada arut dalam Islam. Azan kalau nggak pakai lagu, wah nggak datang orang ke masjid. Serem betul itu. Ini orang marah atau nggak ada. Tetapi yang jadi masalah nyanyinya itu gimana gitu loh. Sairnya. Kedua penyanyinya. Jadi ketika penyanyi auratnya ditutup sebatas kepantasan, kita itu jadi apa ini? Syiar Islam. Yang buruk-buruk kita apa ini? Kita ganti. Nah, ini namanya yaqra. Jadi filsafat dasar yang pertama itu harus iqra. Yang kedua tentu nun. Ini wahyu yang kedua ini. Nun wal qalami wa ma yasturun. Nah, yang dibaca itu ditulis.
Nah, ini yang paling penting, ya, paling penting. Sebenarnya orang pinter dengan nggak pinter itu nggak ada bedanya, Pak. Bedanya sebetulnya di kemauan menulis itu, gitu loh. Ya, saya ini handphone nih, ya, saya alhamdulillah punya santri banyak jualan handphone. Jadi kadang kalau handphone saya sudah lama, santri itu datang. Oke, ganti handphonenya. Oh, nanti dulu saya bilang. Nah, kamu bisa pindahkan nggak isinya ini? Dan saya jamin tidak ada yang hilang. Kenapa? Karena saya sering menulis. Kadang kita berdialog dengan supir taksi, kita dapat nasihat. Tanpa kita, ya, iya, dai juga harus begitu. Jangan tiap hari pakai peci. Ya, jadi Firaun Anda lama-lama. Ya, ya iya, kalau setiap hari merasa dikiaikan, tidak pernah dengar orang. Ya, saya kadang-kadang begitu, Pak. Saya misalnya hari-hari ini saya tahu udah pensiun dari khutbah Jumat saya. Saya udah tidak pernah mau khutbah Jumat. Pertama sakit hati. Kalau naik mimbar itu ayyuhan nas, itu orang tenang gitu. Gini. Anehnya kalau sudah Allahumma ghfir, otomatis Pak itu. Enggak pakai dibangunin. Allahumma ghfir, itu bangun wah dan seger semua. Saya bilang astagfirullahaladzim. Untuk apa? Saya nasihati orang tidur kayak begini. Tapi penting nggak? Saya nggak pernah Jumatan sudah jadi khotib tuh. Ngapain? Pindah-pindah masjid. Kalau saya tahu masjid ini ada orang kenal saya buka peci saya, Pak. Saya buka peci saya pakai baju yang ala kadarnya. Tapi enak betul ditunjuk-tunjuk sama orang. Ayyuhan nas ittaqullah. Padahal saya tahu tetangga saya ini. Dalam hati saya, kamu yang ittaqullah. Tapi Pak, rasanya di ittaqullah itu ada rasa, Pak. Karena seaneh-anehnya orang yang pidato di ilmunya, pasti ada satu dua kata yang menyentuh hati kita itu pasti, Pak. Kalau kita buka hati kita dengan lebar, kita ketemu supir, ketemu tukang parkir, ada kok, Pak. Ya, saya pernah belajar dari orang kafir. Orang kafir, ya, suka berantem gitu. Tahu-tahu jadi tukang cuci mobil, Pak, di Jakarta. Suka nyuci mobil saya di Pak mobil. Saya tanya, orang Indonesia Timur, Pak. Saya tanya, kamu kenapa? Kok nggak kayak teman-teman yang lain usahanya gitu? Kok mau jadi tukang cuci? Apa dia bilang, Pak, saya ini dulu petinju. Di mana kata saya? Di Surabaya. Terus, sebulan Pak, saya kirim ibu saya jutaan. Tapi saya nggak punya apa-apa. Sekarang saya cuma punya uang sedikit. Tapi anehnya di kampung saya udah bisa beli kebun. Saya tanya, kemarin yang jutaan kok nggak bisa bikin kebun? Bagaimana aku beli kebun, Pak? Uang duit itu hasil dari mukul kepala orang. Saya dalam hati itu, ini orang berarti ngajarin berkah kan? Ngajarin berkah itu saya catat, Pak. Saya catat hari ini saya berguru kepada tukang ini gitu. Oh iya ya, dia punya uang jutaan tapi tidak berbekas dalam hidupnya. Hari ini kata dia, walaupun dia non muslim, ya, dia sudah bisa sumbang gereja, katanya sumbang ini. Saya tanya kok bisa begitu? Ya dulu kan duit saya harus mukul orang, Pak. Semakin berdarah orang itu duit saya semakin besar, Pak. Lihat, itu nun wal qalam. Itu saya catat, Pak. Saya catat. Guru saya dulu sekolah, saya udah tahu yang disampaikan misalnya. Tapi ada guru saya tuh lucu-lucunya itu. Lucu-lucunya tuh saya catat, Pak. Karena cari lucu-lucu itu mahal, Bang. Nggak ada di toko buku. Nggak ada di kitab itu. Tapi Ustadz bercanda, contohnya begini. Saya ingat-ingat saya. Nah, hari ini, jadi saya bercandanya itu punya sanad, Pak, ke guru saya. Beneran ini. Artinya apa? Di sini ini itu mahalnya di situ, Pak. Saya itu kalau baca kitab dulu, itu nggak semuanya saya baca. Tapi saya ambil beberapa halaman sebagai sampling. Misalnya Sahih Bukhari ada Sahih Muslim. Misal yang berat-berat. Apa sih bedanya? Saya lihat 3 halaman ini ada bedanya. Satu sampai banyak. Orang nyangka saya menguasai ilmu itu, Pak. Padahal enggak. Ya, dari 1000 poin yang ada di situ, saya bisa merapikan yang penting-penting 20. Dari 20 itu saya menjadi seolah-olah saya menguasai ilmu itu. Dan nempel di benak saya karena saya tulis. Sampai hari ini ketika orang bicara, Pak Faiz bicara tentang toharoh. Kita kadang-kadang kan mikir, Pak, bagaimana cara menyampaikannya ya? Ya, toharoh itu kan banyak sekali. Tapi ketika dulu kita rajin nyatat, belajar kitab namanya Bidayatul Mujtahid, misalnya Ibnu Rushd itu kan sistematis, Pak. Ilmunya kok nggak banyak, Pak, di situ. Dalilnya mungkin nggak ada, tapi pembagiannya, misalnya Kitabut Toharoh, wal kalamu fit toharoti, misalnya yang qasimu, misalnya ya, ila qismaini, toharotun minal hadas, toharotun minan najas. Dibagi-bagi, aqsamu, itu pokoknya saya tahu, Pak. Seiring dengan kita belajar, isinya kan kita punya, Pak.
tapi kerangkanya nggak punya. Bapak kan sering punya ilmu, tapi bingung mau mulai dari mana saya ngomongnya. Masuknya dari mana? Ya, kalau nggak tahu cara masuknya, cara motongnya, ambil bagian itu yang penting, kita udah nggak bisa ngomong, Pak. Diundang Isra Mi'raj tiap tahun di masjid yang sama, direkam pula gitu. Mau cerita apa? Minal Masjidil Haram Barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu. Ketika kita tidak bisa motong, kita tidak bisa, ya kita akan menjadi itu. Karena kita tapi kalau ada orang menguraikan, kita tahu kan, oh ini ada penting nih, ada satu simpul saya kuasai ini. Sebetulnya kalau saya ceritakan di titik ini saja bisa dapat setengah jam itu. Tapi kita sulit untuk mengeluarkan itu karena kita tidak biasa membaca dan juga menulis. Kita tidak biasa menulis apa yang sudah kita baca. Padahal kuncinya kata Al-Quran itu, kalau kau mau jadi kayak Nabi Muhammad, kau rajin-rajin baca. Nanti apa yang kau baca, kau tulis. Nah ini kelemahan kita umat Islam hari ini. Sudah nggak baca, nggak nulis. Ada lagi, bacanya banyak, tapi nggak ditulis. Hilang begitu aja nanti. Pulang, padahal sekarang nggak pantas ada orang bodoh, Pak. Orang bicara tinggal direkam kan. Orang bicara sudah serahkan sama teknologi, disimpan, itu sudah luar biasa. Nah ini namanya dua. Jadi sakofah kita, pengetahuan kita, itu tadi yang saya katakan. Harus banyak iqra, harus banyak menulis. Dari situ modal utama. Nah ini belum boleh keluar, Pak. Gitu. Belum boleh Bapak nih jadi dai, ini belum boleh ini. Belum boleh menurut aturan. Kenapa? Lihat tuh. Setelah itu Allah, ya beneran kan kalau kita lihat rahasia di balik susunan Al-Qur'an ini. Bukan susunan mushafnya, Pak. Susunan turunnya. Kalau mushafnya kan Al-Fatihah, Al-Baqarah, seterusnya lah. Nah, ini kan tartib nuzulnya, Pak. Ini nggak boleh keluar Nabi. Kita bisa lihat kan, Nabi Muhammad ketika dapat wahyu Iqra, itu tidak menyampaikan kepada orang banyak. Beliau butuh persiapan yang luar biasa. Pulang ke mana? Ke rumahnya itu. Dan di situ juga ketemu. Kenapa Nabi itu istrinya harus yang 40 tahun. Yang lebih tua dari ketika menikah hampir 15 tahun di atas Rasulullah. Karena di sini manusiawi. Begitu Nabi dapat wahyu, kan semua sudah tahu itu. Nabi itu lari ke rumahnya itu setelah pulang dari menerima wahyu itu, minta diselimuti pada hari yang kana sadidal harri, panas. Tapi karena kecemasan dan luar biasa, Nabi kan nggak melakukan dakwah, Pak. Apa habis Iqra terus panggil Abu Jahal Iqra? Enggak lah. Ada fase dulu Nabi diam itu. Ya, Nabi enggak, ini kan sebetulnya diamnya itu kan ya tentu Nabi diamnya enggak perlu lama, punya malaikat Jibril. Anda punya apa? BPJS pun enggak punya, gitu. Gitu. Apa yang kita punya ya? Nabi itu, Pak, kan enggak keluar. Nah, ini pentingnya nih. Jadi Anda, kita, saya, sebelum kita mau belajar, mau menyampaikan itu keluar, ada modal lahiriahnya dulu nih. Dari Iqra dan dari Qalam Nun. Baru kemudian ya ayyuhal muzammil. Lihat. Qumil laila. Nah, ini masalahnya gitu. Bisa nggak kita jadi dai bangun malam? Pulang ceramah jam 1 malam. Subuh besok ditunggu. Akhirnya sudahlah aku tidur saja. Ya kan? Pahala sudah banyak ceramah tadi gitu. Nah, ini artinya apa? Dai itu harus punya aspek batiniah. Aspek yang memang akan mensucikan hati dia. Bagaimana dia nanti bisa memandang orang sebagai objek di mana rahmat itu turun, ya. Itu membutuhkan hati yang bersih. Hari ini kan kita sebagai guru, sebagai dai, itu kan kehilangan itu. Ada orang apa-apa, ya kan kita sering ditanya itu kan, Pak, itu tatoan Pak, apa tato? Tahu tato? Tatoan Pak. Itu sholat gimana itu? Oh iya bener saudara, enggak sah. Masya Allah. Orang langsung apa? Ini banyak kisah itu. Dulu di Amerika itu teman saya pernah cerita gitu. Ada orang bule itu, orang Amerika itu masuk Islam. Udah tua. Dia udah 50 tahun lah. Begitu dia masuk Islam, ini Islamnya langsung Allahu Akbar, hebat Islam. Come with me to hospital. Yuk ikut saya ke rumah sakit. Kaget orang bule ini. Kok baru masuk Islam diajak ke rumah sakit? Mau diapain? Disunat, Pak. Disunat. Ini baru masuk Islam, disunat. Hah, disunat katanya. Iya, dipotong itunya katanya. Dia tidak pernah tahu, Pak. Kalau sunat itu bagian dari apa ini? Bagian dari toharoh kan, yang menjadi syaratnya sholat dan sebagainya. Kata bule tadi, waduh,
Kalau begitu saya tidak jadi masuk Islam ini katanya. Itu terlalu berat buat saya katanya. Nah, orang ini langsung aneh jawab, kalau kamu sudah masuk Islam, membatalkan Islamnya namanya murtad. Kamu halal darahnya, saya penggal kepalanya. Bule itu bingung, ini agama apa? Masuk kepala bawah dipotong. Kalau keluar kepala atas yang dipotong. Saya mau tanya loh, sebenarnya yang menistakan Islam itu siapa? Siapa? Orang Islam sendiri. Bule tadi itu pulang, sudah ini agama barbar ini. Ini sudah agama nggak beres ini. Masuk kita dipotong yang bawah. Iya, iya, iya. Itu kan sebetulnya kenapa nggak bersih hatinya kan? Coba hatinya bersih, biarkan dulu. Kenapa sih orang itu? Biar bernapas dulu dengan rahmat Allah. Biarkan dulu gitu. Dia sudah masuk Islam, sudah ghafarallahu ma taqaddama min zambihi, kan sudah bersih gitu loh. Ya nanti dulu gitu. Toh enggak langsung diajak sholat kan gitu loh. Nah, ini karena apa ini? Hari ini kan kita kehilangan di situ, Pak. Kehilangan keindahan guru gitu. Kita ini kan guru ngajak, makanya dakwah, kalau Pak Kures cerita itu kan Prof Kures siap saya dakwah, hidayah, itu kan jadi satu, Pak. Dakwah, doa itu berteman, ya. Hidayah, hadiah itu temenan. Maka fungsinya harus sama. Nah, itu cuma bisa dilihat dengan apa, Pak? Dengan qumil laila. Ketika kita rajin membangun hubungan kepada Allah, selalu sadar bahwa saya ini hamba yang kotor, selalu sadar bahwa saya sehebat apapun itu, layak du'ayyakuna abdan lillahi, dan di situ ada Rabbul Alamin, ada Ar-Rahman, Ar-Rahim, itu pasti akan memberikan dampak yang signifikan kepada masyarakat, Pak. Tapi tanpa itu, kita hari ini, dakwah kita itu menghakimi orang, Pak. Dakwah itu seakan-akan merendahkan orang gitu. Ada orang tidak sholat, wah udah, gitu. Mesti kan, Pak, kalau tetangga saya nggak sholat gimana? Ya tugasmu ngajak dia sholat. Mungkin dia mau sholat tapi tidak tahu caranya untuk sholat. Mungkin dia mau sholat tapi tidak punya baju untuk sholat. Mungkin bajunya tidak ada yang pantas untuk dibawa ke masjid. Tugasmu kasih sarung. Nah, ini sakofah dai secara umum itu harus itu. Ya, nah kalau sudah kayak begitu, baru ya ayyuhal mudaththir. Gitu loh. Nah, jadi kalau yang belum 3 ini, LDNO-nya masih parkir dulu lah di rumah. Ya, kalaupun jadi dai darurat lah ini. Soalnya nggak ada lagi yang bisa ceramah, Pak, katanya. Kecuali saya. Keluar nggak apa-apa. Tapi sebelum itu ada kesadaran itu, Pak. Nah, ya ayyuhal mudassir, qum fa'anzir. Waktu qum fa'anzir itu apa? Wa rabbaka fakabbir. Yang kita cari itu apa? Allah. Dai itu nggak mungkin, Pak. Miskin jatuh tuh nggak mungkin, ya. Kalau serakah iya, gitu. Kalau serakah iya. Bapak dakwah kemanapun, ini saya buka-bukaan ya, sama-sama dai kan. Kita kan kalau dakwah kemana dikasih amplop, Pak. Buka amplop itu. Kalau sekedar untuk memenuhi kewajiban nafkah kepada keluarga pasti cukup, ya. Tapi kalau mau beli Yamaha NMAX itu lain masalah. Itu lain masalah itu ya. Kalau mau punya Yamaha NMAX itu lain masalah gitu. Kalau mau beli mobil yang bagus itu lain masalah. Tapi kalau kita sobek penghargaan yang masyarakat beri kepada kita, kemudian kita pakai hadis Nabi itu. Kalau orang dikasih rezeki dari pagi sampai sore, mu'afan, sehat anak-anaknya, ya kan? Kata Nabi, ka'annama hizatid dunya. Seakan-akan dunia itu dikumpulkan buat dia. Kita ini sering nyuruh orang ikhlas, tapi kiainya dihitung amplop. Iya kan? Kita suruh lihat zuhud. Itu pengalaman aja, Pak. Itu pengalaman aja. Artinya apa? Nggak ada, Pak, masyarakat yang tidak memberi kepada kiai apa yang dibutuhkan menjadi kebutuhan pokoknya, kecuali kalau dilihat dari keserakahan dan ketamaan. Maka warabbaka fakabbir. Ini penting nih. Tujuan itu Allah. Nggak ada urusan sama Jokowi, Prabowo. Jokowi itu boleh ada, boleh nggak ada. Sebentar lagi udah nggak ada. Sudah 2 periode, selesai dia. Iya kan? Habis itu akan datang apa Anies, apa Ganjar, apa Erik. Dia boleh datang. Tapi dia pasti pergi. Tapi dakwah kita nggak boleh pergi. Gitu. NO nggak boleh pergi. LDNO nggak boleh pergi. Ya, nggak boleh pergi itu. Nah, bagaimana cara nggak buat pergi itu tadi? Ya, warabbaka fakabbir. Nah, untuk sampai suksesnya itu, ini Quran ini keren nih. Kalau kita terusin nih, ya, warabbaka fakabbir, wa thiyabaka fatahhir. Baju itu apa?
Baju itu kan segala sarana yang kita butuhkan untuk menutupi kekurangan kita. Makanya kalau pasangan laki-laki kan hunna libasun lakum wa antum libasun lahunna. Itu filosofi yang nggak pernah ada duanya di dunia ini. Agama tidak mengatakan saya lebih hebat dari istri saya, tapi saya menjadi pakaian buat istri saya. Apa fungsi pakaian itu? Menutupi kekurangan kan. Anda biar ganteng kayak apapun, Jumatan telanjang nggak berani. Ayo, biar kulitnya putih, tampan kayak Nabi Yusuf, keluar nggak pakai baju, tetap diantar ke rumah sakit gila. Ini pasti orang dengan gangguan jiwa ini pasti. Padahal ganteng kan, padahal tampan, padahal hebat. Kenapa? Karena semua manusia sehebat apapun pasti dia punya kekurangan. Dia tutupi kekurangan itu. Nah, arti yang jauh buat seorang dai, ketika wasiyabaka fatohir, semua yang menolong dia untuk dikatakan dai yang sukses. Nah, yang ustadz, yang muda, yang belum nikah, kalau mau sudah diustadkan orang, sudah jadi anggota LDNO, cari istri itu hati-hati gitu. Jangan suaminya istighosah, istrinya dangdutan, ya kan? Itu nggak bisa. Nanti orang kan bilang, udahlah Ustadz, perbaiki aja dulu rumahmu, urus saja rumahmu, baru urus rumah. Orang itu kan siap, Pak. Siap itu kan penampilan, Pak. Penampilan saya yang menutupi kekurangan saya. Saya kekurangannya akan terlihat dari apa? Mungkin orang ketika belum bertemu dengan kita, kan kita tidak tahu kualitasnya seperti apa. Anda hormat atau tidak hormat, kan nunggu apa? Ucapannya untuk Anda nilai. Ini orang berilmu, orang. Maka ucapan dai juga menjadi apa ini? Menjadi kata kunci. Ya, Rasulullah itu kan berkali-kali ngomong. Ya, sahabat tuh apa? Kok kata orang Jawa tuh gregetan gitu. Ini orang Taif sudah kayak begitu. Kenapa nggak dilaknat saja Rasulullah? Kenapa? Itu ada banyak sekali yang namanya apa itu? Yang namanya pertanyaan sama sahabat kepada Nabi. Kata Nabi, ya nggak bisa lah. Saya itu kan tidak diutus untuk melaknat orang, untuk menghancurkan orang, untuk senang dengan kehancuran. Kalau kita kadang-kadang kan senang punya murid kita nggak lulus. Apalagi dosen-dosen itu, kau tak pernah kuliah. Kau di depan aku, kasih gitu. Itu rasa senang banget. Ya, itu yang hari ini karena kita ndak punya itu. Di wasiyabaka fatohir itu ucapan, tingkah laku, simpati gitu. Ya kayak orang Mekah tuh Pak. Kalau kita bilang jujur, dia kan bingung saja untuk memvonis Nabi itu apa? Karena nggak ada alasan. Nabi disebut sahir, kayaknya enggak juga. Masa tukang sihir kayak gini? Disebut kahin, dukun. Mereka nggak puas juga kok. Masa sih dukun orang kayak gini kan? Semua nggak. Karena Nabi itu tidak ada cacatnya. Ketika dicari-cari aspek lahiriahnya, itu nggak ketemu gitu loh. Apalagi aspek apanya itu? Batiniah yang tidak mungkin mereka jangkau. Jadi di sini wasiyabaka fatohir, warujza fahjur. Ini semua ini. Kok sudah jadi dai, hati-hati Pak. Apa yang pantas dilakukan oleh orang lain, itu boleh jadi nggak pantas dilakukan oleh kita. Masyarakat itu kadang-kadang membebani kita dengan beban yang paling berat. Ya, ada orang teman saya itu kuliah, jurusannya bahasa Arab. Pulang ditanya segala macam fikih, filsafat. Begitu nggak bisa, bukan kiai dia. Katanya, iya. Masyarakat itu kan punya persepsi yang berbeda-beda. Ada teman saya itu pintar luar biasa. Sekolah lama di luar negeri, di negara Arab. Lama nggak tahlilan. Dia lupa tahlil bagaimana gitu. Begitu mau pulang, dia panik. Cari buku tahlil. Kata saya, kok ngapain cari buku tahlil? Waduh, saya pulang ke rumah, pasti pertama kali oleh masyarakat itu disuruh mimpin tahlilan malam Jumat. Kalau saya gagal mimpin itu tahlilan yang nggak gurih, waduh, sudah bodoh. Padahal bodoh atau pintarnya tidak ada urusan dengan tahlilan. Gitu. Tapi itu tadi, tahlilan itu bisa menutupi kekurangan orang. Kita ini tidak bisa apa-apa, asal bisa mimpin tahlil, ustadz kita. Ya kan? Kita ustadz, ini ustadz ya. Teman tahlilannya itu namanya yang tadi itu. Ya siapnya bagus, warujza fahjur. Semua yang jelek-jelek itu kita tinggalkan, itu penting banget. Dan yang paling terakhir itu wala tamnun tastakthir. Ya, jangan pernah mempersiapkan sesuatu dengan baik, tapi tujuannya bagaimana saya supaya viral, bagaimana saya supaya, jangan, wala tamnun tastakthir. Jangan orang tuh memberi harapan kepada dirinya dengan harapan tastakthir minad dunya kan itu. Itu yang paling penting. Jadi di sini teman-teman dai ini, itu yang paling penting hari ini. Baca itu baca perubahan zaman. Sekarang para dai itu penting loh di LDNO itu bisa bikin TikTok, bisa bikin YouTube. Kalau YouTube-nya pasti semua orang bisa. Tapi bagaimana YouTube itu punya pesan yang tersampaikan. Anda bisa lihat kan, tradisi orang NU itu kalau ngaji lama Pak.
ya kan? Lama betul, ya kan? Bagus itu di pesantren, ya kan? Bagus itu untuk siapa? Santri. Tapi masyarakat awam nggak butuh itu. Kenapa Wahabi itu cepat naiknya? Coba lihat YouTube-nya itu. Dia dipotong pendek-pendek menarik, Pak. Dia diajarkan retorika di depan kamera, tatapan mata. Itu nggak mudah loh, Pak. Ya, saya butuh waktu yang panjang gitu. Lah iya, ngajar dipakai Zoom itu kan nggak kayak gini. Kalau gini kan enak, saya ngelucu, Anda tertawa. Kalau pakai Zoom saya melucu, nggak ada yang tertawa. Mati saya. Tapi itu kan harus diatasi. Loh, itu ada ilmunya dan LDNO harus panggil pada satu pakar komunikasi. Bagaimana tenang bicara, bagaimana cara membayangkan materi itu seperti ada di depan mata. Itu penting sekali. Bagaimana cara mengambil nafas gitu. Oh, saya mau satukan materi ini. Materi ini akan saya sampaikan 1 jam. Tapi dari 1 jam ini isinya misalnya ada 6. Maka dari 60 menit saya potong 6 episode kan sebetulnya. Jadi 10 menit, 10 menit. Di 10 menit ketika pesan tersampaikan ada jeda masa. Sehingga nanti editor akan memotong di situ. Dia upload di Facebook dimanapun hanya pada 5 menit pertama. Dan itu pasti didengar oleh semua orang, pesannya cepat sampai. Itu ilmu yang nggak pernah kita miliki. Di pesantren nggak ada. Hari ini nggak ada ilmu kayak gitu. Itu baru dari aspek apa itu? Retorika bicara. Belum lagi tulisan. Ya, kita ulama NU, kiai NU itu belum pernah ada ya kecuali misalnya kayak Gus Nadir misalnya ya, itu yang menjadi penulis terbaik di Twitter, yang bisa berdialog lepas dari kondisi status sosial dia. Kita kan kalau dialog berani, Pak. Karena saya kiai, Anda murid, oh, ayo kualat. Ditunjuk saja sudah. Wah ini. Tapi di Twitter itu kan tempat yang bebas mengekspresikan apapun. Di sana kebenaran itu adalah retorika tulisan. Nah, itu perlu sekarang LDNO kerjasama dengan LTN. Bagaimana menguasai jagat Twitter. Bagaimana membuat sesuatu itu trending. Trending itu kan cuma kayak Cak Nun misalnya. Trending itu kan Cak Nun, Fir'aun itu naik Pak langsung. Ya, kita jangan melihat hari ini tuh benar atau salah. Tapi yang penting naik dulu. Begitu naik, Anda eksistensinya kelihatan nih. Dan itu bisa dinilai. Sekarang nggak bisa. Zaman dulu dosen itu kalau sudah profesor tenang dia. Hari ini sama rektor bisa diganti. Kenapa? Hukum pasar berlaku. Karena sekarang semuanya akan ketahuan kan, begitu ngajar gara-gara corona itu banyak barokahnya, banyak musibahnya juga itu, Pak. Ketika pakai kamera itu kan kelihatan nanti. Mahasiswa yang membuka kamera, yang interaktif dengan dosen, itu menunjukkan nanti, oh ini betulnya peminatnya banyak nih. Biar gelarnya bawah, dia akan jadi dosen andalan. Kenapa? Zaman ini berubah, Pak. Ya, universitas itu nanti mungkin yang bertahan tinggal S1, Pak. S2, S3 itu nggak akan bertahan lama dengan cara konvensional kayak hari ini. Kenapa? Nanti universitas bisa kayak EO, Pak. Ada guru besar yang menarik cara ngajarnya, ilmunya cukup, diangkat ini. Dia akan bikin kelas jauh, Pak. Ya, ngapain saya datang ke UI? Cuman mahasiswa S2 UI yang bisa. Kenapa saya nggak bikin EO saja? Saya mau ngajar misalnya apa? Falsafat hukum misalnya. Saya mau ngajar apa? Fikih perbandingan mazhab misalnya. Saya ambil job banyak. YIN Pari-Pari ikut, UIN Jakarta ikut, kelas saya pakai kayak gitu. Bahkan itu nanti akan diminati oleh begitu banyak orang. Karena dia belajar menjadi lebih mudah, sarana komunikasinya, itu harus kita masuk ke sana, Pak. Ya, satu hari nanti mungkin orang ngaji di masjid itu nggak akan seantusias hari ini, tapi mereka akan mendapatkan itu. Dan itu yang paling berbahaya. Ada bapaknya suka tahlilan, anaknya Wahabi. Dapat dari mana nih anak itu? Dari YouTube, dari media. Nah, sementara kita tidak memberi NO itu misalnya peluru yang sama, senjata yang sama untuk menghadapi itu. Anak-anak sekarang, kamu harus ngaji di pesantren, ngajinya ihya lagi. Anaknya ngeliat bukunya udah takut, Pak. Wah, kapan saya pintar, alim. Sementara dia dapatkan ilmu agama dengan kemasan yang sederhana, cepat dia masuk, logikanya masuk, dia ikuti. Nah, ini tantangan besar kita. Maka pada malam hari ini, ya, ini sebagai muqaddimah sama teman-teman, kita harus tahu betul tantangan zaman yang luar biasa.
Apa? Ini mukadimah. Loh, kalau belajar dakwahnya kapan-kapan lah, karena tidak cukup waktu. Ini mukadimah, ini bukan tausiah ini. Ini sekedar menggugah gitu. Menggugah kesadaran kita bahwa ini ada yang kurang dari kita, ada yang perlu kita. Kalau Anda tanya, ini buku isinya mana? Ya fakultas dakwah saja, cari dosen, datangkan ke sini, itu harus menggabungkan tuh yang dari Fakultas Usuluddin jurusan dakwah, yang dari ilmu komunikasi, itu kalau gabungkan dua, itu luar biasa Pak. Itu akan bisa melahirkan, ambil lagi nanti ahli IT, karena bapak-bapak sebentar lagi bikin YouTube, bikin apapun itu kan murah semua Pak. Dan itu adalah panggung jihad kita hari ini. Kalau kita tidak memperhatikan tiga makhluk ini, Facebook, Twitter, ya kemudian Instagram dan TikTok, ya kita berarti rela Pak. Ahlus sunnah wal jamaah itu akan tergeser. Bahkan boleh jadi satu hari tergusur Pak dengan paham yang lain. Dan hari ini nggak bisa Pak. Harus kita ingin larang nggak bisa Pak. Zamannya sudah berubah. Zaman dulu kita sami'na wa ata'na. Hari ini sami'na wa pikir-pikir itu kan. Walaupun yang hak dan yang batil itu sama. Jadi ini yang bisa saya sampaikan. Mungkin kalau ada yang mau bertanya, ada kita dialog ke depan. Ini saya terima kasih sekali. Baik begitu ya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.